Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurjaya SPT MSI, salah satu dosen program studi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Universitas Puan Rimagarato. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Menjadi seorang dosen merupakan hal yang wajib dilaksanakan, yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Dharma Pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh di program studi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak diantaranya adalah Pengantar Ilmu Pastura, Teknologi dan Fabrikasi Pakan, Teknologi Produksi Ternak Ruminansia, Teknologi Pengolahan Pakan, dan Pengantar Ilmu Pertanian dan Peternakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah Pengantar Ilmu Pastura dengan kode PTU 0220 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 S1 program studi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak. Mata kuliah ini diselenggarakan di dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Pengantar Ilmu Pastura diantaranya adalah aspek sikap, mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan, aspek pengetahuan, mampu mengetahui potensi pengembangan sumber daya lokal. Untuk aspek keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk aspek keterampilan khusus, yaitu mampu mengembangkan potensi sumber daya pakan lokal. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar ruang lingkup pastura. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis tanaman pastura. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami ekologi padang penggembalaan serta pemanfaatannya. Serta CPMK 4, mahasiswa mampu memahami prinsip dalam pengelolaan padang rumput. Mata kuliah ini membahas beberapa materi, diantaranya ruang lingkup pastura, jenis-jenis tanaman pastura, klasifikasi dan morfologi tanaman graminae, klasifikasi dan morfologi tanaman leguminosa, ekologi padang penggembalaan, prinsip pengelolaan padang penggembalaan. Ada 3 konsep dalam pengembangan mata kuliah ini, yaitu DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, di awal perkuliahan, saya memberikan materi secara tatap muka kepada mahasiswa. Untuk interaction, saya melibatkan diskusi-diskusi ringan atau memanfaatkan kuis-kuis interaktif, diantaranya adalah Canva serta Quizizz. Berikut adalah salah satu video pembelajaran yang saya lakukan di kelas, yaitu pada minggu ketiga mata kuliah Pengantar Ilmu Pastura. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, yaitu pada pertemuan kita yang ketiga di mata kuliah Pengantar Ilmu Pastura. Jadi sebelum kita memulai kuliah kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Terus saya pimpin doa dulu. Oke, selesai. Oke, jadi sesuai dengan materi kita, yaitu pada minggu ketiga hari ini kita akan membahas terkait dengan klasifikasi
klasifikasi dan morfologi tanaman leguminosa. Sebagaimana yang minggu kedua kita sudah membahas terkait dengan klasifikasi dan morfologi tanaman Gramineae, di mana sebelumnya kita ketahui bersama bahwa ada dua keluarga besar daripada tanaman, yaitu Gramineae dan Leguminosa. Jika kita melihat dari segi hijauan pakan ternak. Nah, selanjutnya, jadi yang pertama kita membahas terkait dengan pengertian Leguminosa. Jadi Leguminosa ini merupakan keluarga atau famili dari Fabaceae, di mana kalau kalian menemukan nanti artikel atau jurnal yang membahas terkait Fabaceae, berarti itu adalah golongan ke dalam famili Leguminosa. Kemudian kita ketahui Leguminosa itu keunggulannya apa saja? Keunggulannya itu dia yang pertama mampu bersimbiosis dengan Rhizodium. Jadi Rhizodium ini adalah bakteri yang terdapat di dalam lintil akar. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk memfiksasi nitrogen. Fiksasi artinya dia bisa mengikat nitrogen yang ada di udara bebas sehingga bisa diserap oleh tanaman itu sendiri. Jadi salah satu keunggulan daripada tanaman leguminosa yaitu dia mampu mengikat nitrogen bebas yang ada di udara kemudian diserap ke dalam akar tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sumber protein nabati dan pakan hijauan yang berkualitas. Jadi salah satu juga yang menjadi keunggulan utama leguminosa itu dia bisa menjadi pakan hijauan yang berkualitas jika dibandingkan dengan rumput. Ini kita berbicara terkait dengan rumput. Kenapa? Karena kandungan proteinnya yang tinggi sedangkan serat kasarnya rendah. Jika dibandingkan dengan Gramineae yang kandungan serat kasarnya tinggi tetapi proteinnya rendah. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan klasifikasi tanaman. Apa tujuan kita mengklasifikasikan tanaman? Yang pertama, kita bisa menyusun tanaman dalam sistem yang teratur. Kemudian yang kedua, mempermudah identifikasi dan komunikasi ilmiah. Artinya ketika kita sudah mengklasifikasikan tanaman itu, berarti kita bisa memberikan atau kita bisa mengetahui nama ilmiahnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mempermudah identifikasi. Jadi ketika kita ketahui nama ilmiah tanaman itu, berarti kita sudah bisa mengklasifikasikan tanaman itu masuk ke Gramineae atau Leguminosa. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan. Kekerabatan dalam artian ini kita tahu bahwa famili daripada tanaman itu masuk ke dalam hijauan seperti apa. Kemudian dasar untuk konservasi, pemuliaan dan budidaya. Jadi ketika nanti kita sudah tahu klasifikasi tanaman, itu berarti kita sudah bisa menentukan konservasi atau budidaya yang seperti apa yang bisa kita terapkan ke dalam tanaman itu sendiri untuk bisa memperbanyak atau meregenerasi tumbuhan itu sendiri. Nah, ini salah satu klasifikasi tanaman leguminosa. Ini klasifikasi tanaman leguminosa. Jadi kingdomnya itu dia masuk ke plantae. Kemudian untuk divisi dia masuk ke Macroleucita. Artinya dia masuk sejenis tumbuhan berbunga. Kemudian kelas Macroleucida, ordo Fabales. Oke, jadi ada yang bisa jelaskan kira-kira terkait dengan bagaimana tanaman leguminosa itu mampu memperbaiki kesuburan tanah. Ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rizka. Saya akan menjelaskan dari pertanyaan ibu yaitu kemampuan leguminosa yaitu kemampuannya dalam fiksasi nitrogen yaitu mengikat nitrogen udara untuk mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tanaman. Oke, jadi itu tadi sedikit penjelasan terkait dengan bagaimana leguminosa itu mampu memperbaiki kesuburan tanah karena dia melakukan aktivitas fiksasi nitrogen. Dalam hal ini nitrogen bebas yang ada di udara diserap ke dalam tumbuhan dan ini melibatkan lintil akar yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizodium. Oke, selanjutnya saya mau
kode yang sudah saya kirim. Jadi 949081. Oke, silakan semua masuk dan masukkan kode ini. Oke. Oke, kita mulai dari sekarang. Jadi silakan untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada Risman, kemudian ada Mas Yani. Jadi beri aplaus. Jadi kita bahas sedikit terkait dengan pertanyaan pada hari ini. Fabaceae. Kemudian bakteri yang hidup bersimbiosis dengan leguminosa untuk mengikat nitrogen adalah Rhizobium dan seterusnya. Jadi itu merupakan sedikit pertanyaan singkat terkait dengan materi kita pada salah satu teknik evaluasi saya untuk melihat sejauh mana kalian memperhatikan materi baik sebelum ataupun sesudah saya menjelaskan materi itu. Jadi ini tadi ada beberapa juga materi yang membahas terkait materi minggu lalu. Jadi ada sedikit yang membahas terkait dengan klasifikasi dan morfologi tanaman Gramineae. Kalau yang paling banyak yang membahas terkait dengan tanaman leguminosa. Oke. Pada teman-teman hari ini yang sudah ikut serta terkait dengan perkuliahan kita pada hari ini, dan saya mengucapkan juga terima kasih karena sudah ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat kita pada hari ini. Jadi ini merupakan salah satu metode evaluasi ringan dari saya yang akan saya jalankan atau langsungkan selama beberapa kali pertemuan kita. Jadi mungkin di awal pertemuan ataupun nanti di akhir pertemuan terkait kita membahas materi-materi sebelum atau materi sesudah. Jadi itulah tadi pemaparan singkat dari saya terkait materi hari ini, minggu ketiga, yaitu klasifikasi dan morfologi tanaman leguminosa. Jadi saya harap semua yang hadir pada hari ini, semoga ilmu yang saya bagikan pada hari ini itu bisa bermanfaat, baik untuk nantinya kalian gunakan di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akhiri bersama pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.